Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 756, Menyerah Tanpa Pertarungan. Little Fatty dan yang lainnya terguncang oleh apa yang mereka dengar. Seketika, cerita dan legenda primordial Nine Races muncul di benak mereka. Legenda mengatakan bahwa di era primordial, ada 10.000 ras yang dominan. Di antara mereka, 9 dari mereka memerintah tertinggi dan mereka kemudian dikenal sebagai 9 ras primordial. 9 ras memerintah di atas 10.000 ras dan status mereka tidak tergoyahkan. Garis keturunan, ingatan warisan, keterampilan rahasia, dan teknik kultivasi yang diturunkan dari 9 ras terlalu kuat dan dapat menekan 10.000 ras. Tidak seperti manusia yang secara bawaan lemah, 9 ras sangat kuat sejak lahir. Bahkan tanpa berkultivasi, mereka cukup kuat untuk mendominasi 10.000 ras, apalagi manusia yang tertindas tepat di bawah sebagai budak. Di mata primordial Nine Races, manusia bahkan lebih murah daripada semut. Perang legendaris pecah di era primordial yang memusnahkan ras yang tak terhitung jumlahnya dengan tulang tergeletak di mana-mana dan sungai darah. Karena itu, 9 ras primordial juga terluka parah. Jika tidak, umat manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Dalam perang kuno sesudahnya, manusia memperoleh kemenangan yang tragis. 9 ras primordial terluka parah dan tersebar di seluruh daratan Tianhuang untuk hidup dengan hina. Itu kemudian dikenal sebagai 9 alasan terlarang. Baik itu senior dari abadi, Buddhis dari Sekte Iblis, mereka akan selalu menginstruksikan murid-murid mereka untuk tidak pernah menginjakan kaki ke 9 tempat terlarang. Bahkan selama era keemasan umat manusia di mana banyak kaisar bangkit dan bakat legendaris seperti kaisar manusia lahir, 9 ras primordial tidak dapat dimusnahkan seluruhnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan teror yayasan mereka. Bagi sebagian besar pembudidaya, pengetahuan mereka tentang 9 ras primordial hanya berasal dari beberapa deskripsi yang jarang di buku-buku kuno atau dari deskripsi singkat dari para senior sekte mereka. Dikatakan bahwa bahkan keberadaan paling biasa dalam garis keturunan 9 ras primordial dapat dengan mudah membunuh orang lain dari ras lain dari alam kultivasi yang sama, termasuk manusia. Untuk 9 ras primordial, yang terkuat di antara mereka dengan garis keturunan paling murni bahkan dapat membunuh para pembudidaya yang berada di alam kultivasi utama di atas mereka. Itu awalnya hanya legenda, tapi sekarang, itu telah berubah menjadi kebenaran berdarah. Raksasa yang paling berotot jelas salah satu dari mereka yang memiliki garis keturunan yang kuat. Meskipun dia berada di ranah inti emas, teknik gerakannya sangat cepat sehingga bahkan Naschen Souls tidak dapat bereaksi padanya. Di udara, dewa yang sempurna Tianming, dewa yang sempurna Beidou dan yang lainnya memiliki ekspresi muram. Jika mereka berada di posisi Tuan sempurna Istana Tuan, mereka akan mati juga. Kami tidak berhasil menghindari ini pada akhirnya. Tuan yang sempurna Yujun menghela nafas panjang dan mengungkapkan pandangan khawatir yang dalam di matanya. Alasan mengapa peringkat fenomena didorong ke depan selama lebih dari sebulan kali ini adalah karena dia telah mendengar berita bahwa klan dari 9 ras primordial telah memasuki medan perang kuno. Setelah perang kuno, klan dari 9 ras primordial jarang muncul di daratan Tianhuang. Namun, setiap kali mereka melakukannya, akan ada pertumpahan darah. 10.000 tahun yang lalu, bencana yang mengguncang bumi bahkan diciptakan yang mengakibatkan penghancuran 2 sekte super dan kerajaan besar yang berlangsung selama 10.000 tahun. Kali ini, Dewa yang sempurna Yujun menerima berita bahwa salah satu dari 9 ras primordial, ras dewa, telah muncul di medan perang kuno. Ras dewa pasti memiliki motif untuk memasuki medan perang kuno tetapi dia tidak tahu persis apa itu. Namun, untuk menghindari bentrokan dengan mereka, Dewa sempurna Yujun memilih untuk mendorong pertarungan untuk peringkat fenomena ke depan. Untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa menghindarinya pada akhirnya. Selanjutnya, dilihat dari situasi saat ini, keadaannya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Ras raksasa telah memasuki Myriad Phenomenon City sebelum ras dewa muncul. Mereka melakukan pembantaian saat mereka menyerang. Mereka bermusuhan. Ras raksasa adalah yang paling kejam di antara 9 ras primordial. Dengan sayap daging di belakang punggung mereka, mereka sangat cepat dan memakan orang. Selain itu, mereka suka mengkonsumsi daging dan tulang. Di antara ras raksasa, para pria sangat mengerikan dengan kulit gelap, rambut merah, mata hijau, dan wajah dengan taring terbuka, mereka terlihat sangat menakutkan. Namun, para wanita itu cantik, menawan dan terlihat tidak berbeda dengan manusia. Perlombaan raksasa juga memiliki kecepatan tercepat di antara 9 ras primordial. Dewa yang sempurna Yujun memelototi pemimpin raksasa yang paling tinggi dan paling berotot sebelum bertanya dalam-dalam, mengapa ras raksasa mengunjungi kota fenomena segudang milik ras manusia kita. Kami secara alami di sini untuk memakan beberapa manusia. Pemimpin raksasa tertawa sinis dan menunjukkan sepasang taring yang berdarah dan tajam.
Oh wow! Klan raksasa di belakangnya menjadi sangat bersemangat dan melepaskan jubah hitam mereka. Masing-masing dari mereka membentangkan sayap daging hitam mereka dan mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya, menamparkan bibir mereka seolah-olah mereka ingin segera menyerang. Wajah Dewa Yujun yang sempurna bersinar dengan kemarahan sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, Tuan yang sempurna Tian Ming, Tuan yang disempurnakan Beidou dan yang lainnya memiliki tatapan yang berkilauan saat mereka melirik ke kota fenomena segudang dari waktu ke waktu dengan pikiran yang dalam. Dewa sempurna Yujun berkata dengan dingin, semua orang dari ras raksasa, kota fenomena segudang adalah tempat suci bagi umat manusia dan ada lebih dari 100.000 teladan manusia berkumpul di sini sekarang. Hanya ada sedikit lebih dari 100 dari Anda. Jika kita benar-benar berkelahi, berapa banyak dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup? Nada suaranya membunuh dan kuat. Sebagai penerus istana Enigma, tidak peduli seberapa hati-hati dia di dalam hatinya, dia tidak bisa mundur. Selain itu, ada banyak teladan ras manusia di Myriad Phenomenon City. Jika mereka bersatu, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dan ratusan klan raksasa mungkin tidak akan bisa menang. Paragon manusia. Pemimpin raksasa menjulurkan lidah merah mengerikan dan memukul bibirnya sebelum tertawa. Saya suka makan daging dan minum darah paragon. Saat dia mengatakan itu, sosoknya menghilang. Ekspresi dewa yang sempurna Yujun dan yang lainnya berubah drastis. Segera setelah itu, suara pemimpin raksasa terdengar. Itu tidak menentu dan lokasi tepatnya tidak dapat ditentukan tetapi suaranya menyebar ke seluruh kota fenomena segudang. Ada begitu banyak daging segar di sini. Membunuh mereka. Lebih dari 100 klan raksasa melayang ke udara dan berubah menjadi garis-garis cahaya gelap yang melesat ke kerumunan untuk pembantaian. Beraninya kamu. Dewa sempurna Yujun sangat marah dan segera memanggil pedang terbang takdirnya. Itu melayang di depan dadanya saat dia berteriak, semuanya, jangan panik. Selama kita tetap bersama. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh suara lain. Penggarap istana Guntur Zephyr, perhatikan perintahku dan ikuti aku dengan cepat untuk meninggalkan kota fenomena segudang. Suara Lord Tianming yang sempurna terdengar dan kilat berderak di sekelilingnya saat angin menderu, dia telah melepaskan keterampilan rahasia sektenya, Zephyr Thunder Escape, untuk melarikan diri dari Myriad Phenomenon City. Penggarap sekte biduk surgawi, perhatikan perintahku. Kalian semua, keluar dari tempat ini. Sosok Lord Beidou yang sempurna melintas saat dia melarikan diri dari Myriad Phenomenon City dengan ekspresi panik tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, Biksu Yuan Kong dan Wei Fu memberikan perintah serupa. Ada lebih dari selusin Naschen Souls tetapi dalam sekejap mata, setengah dari mereka memilih untuk melarikan diri tanpa bertarung. Banyak inti emas yang hadir ragu-ragu dalam kebingungan mereka untuk memulai. Ketika mereka mendengar suara-suara itu, banyak pembudidaya melarikan diri dari Myriad Phenomenon City secara naluriah. Seketika, jalan panjang itu dalam kekacauan. Ada teriakan dan tangisan tragis. Kalian, mata Dewa Yujun yang disempurnakan melebar saat rasa dingin menjalari tubuhnya. Awalnya, satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah jika mereka bergabung dan melepaskan masa lalu untuk berdiri bersama melawan ras raksasa. Tapi sekarang, Istana Guntur Zephyr, Sekte Biduk Surgawi, Biara Hollow dan beberapa sekte lain memilih untuk melarikan diri tanpa pertempuran, itu setara dengan mereka menyerahkan kesempatan terakhir mereka. Melarikan diri. Lord Luosue yang sempurna tertawa pahit. Siapa yang bisa lolos? Bahkan teknik melarikan diri Zephyr Thunder Palace yang tak tertandingi tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan ras raksasa. Betapa bodohnya. Biksu Yinlu menghela nafas tak berdaya. Lord Yujun yang disempurnakan menatap jalan panjang yang kacau dan para pembudidaya yang melarikan diri dengan perasaan kacau saat air mata menggenang di matanya. Semua teladan itu akan berubah menjadi mangsa ras raksasa dan tidak akan ada yang selamat. Bab 757, Pergeseran Pasang. Lord Tianming yang disempurnakan merilis Zephyr Thunder Escape dan kekuatan Dharmic melonjak. Seperti petir, dia berlari menjauh dari Myriad Phenomenon City tanpa henti. Faktanya, dia bahkan tidak peduli dengan murid-murid di sektenya. Lord Tianming yang disempurnakan bukanlah seorang sealer di tahun-tahun senjanya. Dia adalah jiwa baru lahir yang berada di masa jayanya, tidak mungkin dia akan mengorbankan hidupnya untuk melindungi murid-murid sektenya. Ekspresinya panik dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak membuat keputusan dari momen kebodohan, itu adalah pilihan yang menentukan dilihat dari situasinya. 9 ras primordial terlalu menakutkan. Ketakutannya terhadap primordial Nine Ratches sudah berakar dan berasal dari kedalaman garis keturunannya, tidak ada cara untuk menolaknya. Itu adalah cara yang sama bagaimana seorang manusia akan merasa takut saat menghadapi binatang buas bahkan tanpa melawannya. Lebih jauh lagi, Dewa Sempurna Tianming tahu bahwa dia bukan tandingan pemimpin raksasa setelah menyaksikan kemampuan mengerikan yang terakhir. Jika dia berlama-lama di Myriad Phenomenon City, dia pasti akan mati.
Saat ini, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka memilih untuk melarikan diri. Sebenarnya, Dewa Sempurna Tianming bukanlah satu-satunya, bahkan Dewa Sempurna Beidou, Biksu Yuan Kong dan sebagian besar Dewa Sempurna lainnya memiliki pemikiran yang sama. Segudang fenomena kota berada dalam kekacauan. Sosok-sosok menari di udara satu demi satu. Tawa seram bergema di seluruh kota. Klan raksasa memamerkan mulut mereka dan menunjukkan taring berlumuran darah saat mereka menatap para pembudidaya yang berlarian untuk melarikan diri. Tatapan mereka sungguh-sungguh seolah-olah mereka sedang melihat pesta yang lezat. Seorang pembudidaya sekte Cakrawala Ungu baru saja bergerak ketika dia menemukan dadanya tertusuk oleh cahaya gelap, menyebabkan darah segar menyembur. Tatapan orang itu membeku dan perlahan meredup. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum meledak tiba-tiba, dia mati di tempat. Seorang biarawati dari Clear Heart Nuneri diliputi oleh bayangan saat dia melayang ke udara. Sebelum dia bisa melepaskan fenomena inti emasnya, dia hampir pingsan karena rasa sakit yang tajam di perutnya. Secara naluriah, dia melihat ke bawah. Dia melihat cakar berlumuran darah menonjol dari perutnya memegang inti emas bundar di telapak tangannya. Kepalanya miring ke samping dan dia pingsan. Hehe. Klan raksasa merobek inti emasnya dan melemparkannya ke mulutnya, menelannya. Segera setelah itu, dia menggali hati biarawati itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya juga, mengunyahnya dengan percikan darah kemana-mana. Adegan serupa diulang di tempat lain terus-menerus. Meskipun mereka semua berada di ranah inti emas, paragon manusia tidak dapat menahan satu serangan pun terhadap klan raksasa, bahkan fenomena inti emas biasa dihancurkan dengan mudah oleh ras raksasa. Hanya paragon di peringkat fenomena yang bisa bertahan sebentar ketika mereka merilis fenomena inti emas mereka. Namun, ras raksasa berspesialisasi dalam teknik kecepatan dan gerakan. Paragon dari peringkat fenomena hanya bisa berjuang dan bertahan setelah melepaskan fenomena inti emas mereka. Begitu kekuatan fenomena mereka habis, mereka tidak lebih dari ikan di talenan. Lebih dari 100 klan raksasa melewati kerumunan dengan liar memegang pedang di tangan mereka, darah dan mayat tertinggal di mana-mana yang mereka lewati. Aliran cahaya gelap seperti sabit penuai yang mengumpulkan kehidupan paragon manusia. Ada lebih dari 100.000 pembudidaya melarikan diri ke segala arah. Little Fatty dan yang lainnya berkumpul bersama dan kelompok kecil mereka belum menarik perhatian ras raksasa. Apa yang harus kita lakukan? Dahi Little Fatty dipenuhi keringat saat dia bertanya dengan lembut. Kelompok mereka dikumpulkan murni karena Susimo. Sekarang dia tidak ada dari mereka yang punya rencana. Mereka memiliki berbagai ekspresi dan pemikiran yang berbeda. Apa yang harus ditakuti? Mata monyet cerah dan merah saat dia memelototi lampu gelap raksasa yang melesat di udara satu demi satu. Dengan tatapan tajam, dia berkata dengan suara dingin, kami akan membunuh mereka habis-habisan tidak peduli ras apa mereka. Hai, Ji Chengtian menghela nafas. Sementara itu mungkin terjadi, ras raksasa terlalu menakutkan. Meskipun dia memiliki ekspresi sedih ketika dia melihat para pembudidaya di kota sekarat satu demi satu dengan kepala terpenggal, dia merasakan ketidakberdayaan. Xiaoning mengatupkan bibirnya erat-erat dan hampir menangis. Bahkan dengan kepribadian dingin Leng Rou, hatinya tercabik-cabik saat melihat rekan-rekan sesama sekte dari sekte Seribu Bangau sekarat dan dia memiliki ekspresi pahit. Harimau roh itu menelan ludah dan matanya bersinar ketika dia berbisik, kakak monyet, ras raksasa belum memprovokasi kita. Mari kita hindari kebrutalan mereka untuk saat ini. Lin Xuanji menghela nafas saat melihat ini. Bahkan dalam kelompok mereka, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda, apalagi 100.000 pembudidaya yang datang dari seluruh daratan Tianhuang dari sekte dan faksi yang berbeda. Benar-benar tidak realistis bagi 100.000 pembudidaya untuk bersatu. Kekompakan mereka hilang. Akan sulit bagi para teladan manusia untuk melarikan diri dari malapetaka hari ini. Terlepas dari Little Fatty dan yang lainnya, bahkan binatang iblis di pihak Suzimo seperti rubah kecil, King, singa emas dan harimau roh bingung dengan ketakutan di mata mereka. Monyet adalah satu-satunya dengan tatapan sombong dan keganasan berkelanjutan. Night Spirit tanpa ekspresi saat dia mengikuti di belakang semua orang dengan tatapan dingin, tidak ada yang bisa membaca pikirannya. Roh malam, bagaimana menurutmu? Monyet berbalik untuk bertanya. Kami akan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Night Spirit berbicara dengan suara yang dalam, jika kita berkelahi, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri tanpa cedera. Monyet menjadi tenang dan mengumpulkan pikirannya. Bahkan jika dia yakin dengan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi, dia hanya akan mampu menghadapi maksimal 2 klan raksasa. Kelompok mereka hanya terdiri dari sedikit lebih dari 10 orang. Namun, ada lebih dari 100 dari ras raksasa. Selanjutnya, ada pemimpin raksasa yang bahkan lebih menakutkan yang bisa membunuh Naschen Souls. Jika perkelahian pecah, mayoritas dari mereka tidak akan bisa menghindari pembantaian ras raksasa.
Mari kita lari dari Myriad Phenomenon City dulu, ombak tidak lagi berpihak pada kita. Saat itu, suara Lin Xuanji terdengar dengan sedikit kelelahan dan putus asa. Karena mereka punya keputusan, kelompok mereka tidak lagi ragu-ragu. Ayo pergi juga. Monyet memberi isyarat dan kelompok mereka mengikuti kerumunan untuk melarikan diri dari Myriad Phenomenon City. Di udara, Dewa Sempurna Tianming berlari sepanjang jalan dengan kecepatan kilat. Panas di ekornya adalah cahaya pedang yang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Yue Hua, tersesat. Dewa Sempurna Tianming melihat cahaya pedang dari sudut matanya dan ekspresinya berubah saat dia berteriak. Cahaya pedang adalah Lord Yue Hua yang disempurnakan dari Sword Sect yang telah melepaskan Sword Escape. Lord Tianming yang disempurnakan tahu bahwa jika dua Naschen Souls dikumpulkan bersama, mereka akan menjadi target yang lebih besar dan menarik perhatian ras raksasa dengan lebih mudah. Kenapa kamu tidak nyah lebih jauh saja? Tuan Yue Hua yang disempurnakan tidak mau mengalah dan malah membantah. Sebelum kalimatnya selesai, baik Tuan yang disempurnakan Tianming dan Tuan yang disempurnakan Yue Hua merasakan hawa dingin di punggung mereka. Embusan angin jahat bertiup dan cahaya gelap merobek udara. Itu terlalu cepat. Pemimpin raksasa benar-benar mengejar mereka dalam sekejap. Puff! Tuan Yue Hua yang disempurnakan sepenuhnya fokus untuk melarikan diri dan bereaksi sedikit terlambat. Lampu darah menyala dan saat berikutnya, kepalanya terputus dari tubuhnya. Seorang pria kecil yang bersinar terbang keluar dari glabella Lord Yue Hua yang disempurnakan dengan ekspresi bingung. Setelah meninggalkan tubuh, seluruh tubuhnya gemetar, jelas tidak mampu menahan niat membunuh dan darah yang menyelimuti kota fenomena segudang. The Essence Spirits of Naschen Souls terlalu rapuh. Saat roh esensi dari dewa yang disempurnakan meninggalkan tubuhnya, ia sangat rentan terhadap kerusakan yang tidak dapat dipulihkan dan bahkan mungkin mati. Namun, pada saat itu, Tuan Yue Hua yang disempurnakan tidak dapat memberikan banyak pertimbangan. Namun, saat roh esensinya melarikan diri, itu dicengkeram oleh telapak tangan berotot hitam pekat. Tawa pemimpin raksasa terdengar. Aku belum pernah merasakan rasa dari roh esensi dewa yang disempurnakan. Aku akan menikmatinya hari ini. Puff! Dia memasukkan roh esensi Tuan Yue Hua yang disempurnakan ke dalam mulutnya dan menghancurkannya dalam beberapa gigitan. Dewa Sempurna Tianming merasa merinding di punggungnya saat melihat itu. Anggota tubuhnya menjadi dingin dan dia hampir jatuh dari udara. Bab 758, Kedatangan Ras Dewa. Pemimpin raksasa mengkonsumsi esens spirit milik Lord Yue Hua yang disempurnakan dan mengalihkan pandangannya ke arah Perfect Lord Tianming yang tidak jauh dari sana. Dia mencibir dan memperlihatkan deretan taring yang berlumuran darah dan mengancam. Ini sudah berakhir. Dewa Sempurna Tianming hancur dan bahkan menyerah untuk menolak sepenuhnya. Beraninya kamu, ras orang luar. Bersiap untuk mati. Serangkaian teriakan memekakkan telinga terdengar dari udara. Itu adalah Dewa yang Sempurna Yu Jun, Dewa yang Sempurna Luo Sue dan Biksu Yin Lu yang telah tiba tepat pada waktunya. Mereka menyerang pada saat yang sama tanpa ragu-ragu dan melepaskan keterampilan rahasia terkuat dari sekte mereka. Seketika, kekuatan Dharma melonjak dan cuaca berubah. Pemimpin raksasa bisa merasakan teror kekuatan meskipun Dewa yang Sempurna Yu Jun dan yang lainnya ada di belakangnya. Sementara ras raksasa adalah salah satu dari 9 ras primordial dan dia bisa membunuh Naschen Souls yang merupakan ranah kultivasi utama di atasnya, itu tidak berarti bahwa kekuatannya cukup baginya untuk menghadapi Naschen Souls secara langsung. Lebih jauh lagi, ini adalah serangan dari 3 dewa sempurna tingkat atas dari daratan Tianhuang. Namun, keunggulan ras raksasa bukanlah dalam hal kekuatan, tetapi dalam kecepatan. Mereka dapat terbang di udara dengan kecepatan yang tak terduga. Teknik gerakannya adalah sesuatu yang bahkan Naschen Souls akan kesulitan menangkapnya. Pemimpin raksasa mengejek dengan dingin dan memilih untuk tidak melawan Dewa Sempurna Yu Jun dan 2 lainnya secara langsung. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan menghilang dari tempat itu, menggali ke dalam kehampaan. Dewa Sempurna Yu Jun dan 2 lainnya merasa lega ketika mereka melihat pemimpin raksasa melarikan diri. Tianming, pemimpin raksasa ini jelas bukan tandingan kita dalam hal kekuatan. Dewa Sempurna Yu Jun melihat ke arah Dewa Sempurna Tianming yang masih linglung tidak jauh. Selama kita bergabung dan membuat formasi melingkar, kita mungkin bisa membunuh pemimpin raksasa itu. Betul sekali. Biksu Yin Lu mengangguk juga. Raksasa itu sebelumnya tidak berani melawan kita secara langsung. Ini satu-satunya kesempatan kita. Dewa Sempurna Tianming secara bertahap kembali ke akal sehatnya dan menyadari bahwa alasan dia selamat adalah karena kedatangan Dewa yang Sempurna Yu Jun dan 2 lainnya. Namun, tidak ada semangat juang sama sekali di matanya. Dia takut keluar dari akalnya. Dia tahu bahwa kata-kata Lord Yu Jun yang disempurnakan masuk akal. Namun, mereka sama sekali tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan pemimpin raksasa, apa peluang mereka untuk menang bahkan jika mereka bekerja sama. Dewa Sempurna Tianming tidak ingin mati.
Dia ingin keluar dari tempat ini, keluar dari Myriad Phenomenon City, keluar dari neraka ini secepat mungkin. Kalian bisa bekerja sama jika mau, jangan termasuk aku. Ekspresi sempurna Lord Tianming berubah dan merenung sejenak. Tatapan penuh tekad melintas di matanya saat dia meninggalkan pernyataan itu sebelum berlari menjauh tanpa berbalik. Anda, Dewa Sempurna Yujun sangat marah hingga tangannya gemetar. Biksu Yinlu memiliki pandangan kecewa di kedalaman matanya saat dia menghela nafas. Semua orang hanya memikirkan diri mereka sendiri, tetapi pada saat seperti itu, siapa yang bisa diam saja? Kalian bertiga adalah orang-orang yang ingin bergabung untuk membunuhku. Tiba-tiba, tawa menyeramkan terdengar di samping telinga mereka dengan niat yang mengerikan. Tidak baik, Tuan Yujun yang sempurna dan dua lainnya merasa kedinginan mengalir di punggung mereka. Kilatan dingin bersinar dengan aura kematian saat turun dari atas kepala Biksu Yinlu, bersiap membelahnya menjadi dua. Cepat, mundur. Dewa Sempurna Yujun melepaskan ledakan kekuatan dan menyentakkan Biksu Yinlu pergi. Puff. Lampu darah menyala. Sebuah lengan terlempar ke udara dengan darah menyembur kemana-mana. Meskipun Biksu Yinlu berhasil selamat, Tuan Yujun yang disempurnakan kehilangan lengan dan darah keluar dari lukanya. Dewa yang sempurna Luo Xue memberikan bantuan dengan cepat dan melindungi Dewa yang sempurna Yujun. Dengan lambaian tangannya, dia meletakkan lapisan kristal es yang memantulkan sinar cahaya yang berbeda untuk mendistorsi penglihatan seseorang, menghalangi pemimpin raksasa untuk saat ini. Wajah Dewa Yujun yang disempurnakan sangat pucat. Senjata ras raksasa memiliki jenis kekuatan yang sangat jahat. Mereka membuat luka dengan aliran darah yang tak terhentikan. Setelah kehilangan lengan, ki darahnya sangat terkuras dan kekuatan tempurnya hampir tidak ada sekarang. Selain itu, cederanya serius dan hampir tidak dapat dipulihkan. Generasi anggota badan hanya tersedia di alam tubuh bersama. Namun, jalan kultivasinya sulit dan berbahaya, tidak diketahui apakah dia bahkan bisa berkultivasi ke alam pembalikan kekosongan, apalagi alam karakteristik Dharma dan tubuh bersama di kemudian hari. Tuan yang sempurna Luo Xue menyelamatkan Tuan yang sempurna Yujun tetapi pemimpin raksasa tidak melanjutkan pengejarannya terhadap mereka. Sebuah cahaya gelap melintas. Reaksi Biksu Yinlu tertunda karena dia khawatir tentang luka Dewa yang sempurna Yujun. Seketika, luka besar muncul di perutnya dan organnya hampir tumpah. Dia mendengus dalam-dalam. Biksu Yinlu tahu bahwa pemimpin raksasa tidak habis-habisan. Kalau tidak, dia akan menjadi mayat sekarang. Hehehe, tawa seram bergema di udara dengan tidak menentu. Beberapa saat yang lalu, itu di depan. Saat berikutnya, itu muncul di belakang punggung Lord Luo Xue yang disempurnakan. Hati-hati, Lord Yujun yang disempurnakan berteriak untuk mengingatkannya, tetapi dia masih terlambat. Potongan sepanjang setengah kaki diiris dari atas punggung dewa yang disempurnakan, lebih dalam lagi dan dia akan terbelah menjadi dua. Karena rasa sakit dan kehilangan banyak darah, Dewa yang sempurna Luo Xue tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya saat dia jatuh dari udara bersama dengan Dewa yang sempurna Yujun dan Biksu Yinlu. Mereka bertiga jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan, berlumuran darah dan lumpur saat wajah mereka menjadi semakin pucat. Ya, enak. Di udara, pemimpin raksasa memegang lengan Dewa yang sempurna Yujun dan mengunyah dagingnya, mengunyah dalam suap besar. Lord Luo Xue yang sempurna merasa perutnya bergejolak saat melihatnya dan hampir muntah. Tubuh Dewa Yujun yang disempurnakan bergetar dalam kemarahan dan api kemarahan menyembur dari matanya, dia menggertakkan giginya begitu parah hingga hampir hancur. Esensi kehidupan dari dagingmu bahkan lebih kaya dan lebih langka. Aku akan menjaga hidupmu untuk saat ini. Jika aku membunuh kalian semua sekarang, daging kalian tidak akan tetap segar. Hehehe. Pemimpin raksasa tertawa mengancam. Saat itu, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia berputar dengan marah dan melotot ke arah barat. 8 sosok melesat di udara dari barat Myriad Phenomenon City, ada pria dan juga wanita. Para pria itu tampan dan para wanita itu cantik-cantik. Di antara mereka, tangan dan kaki seorang wanita diikat dan dia tampak kelelahan. Namun, 7 lainnya bersinar dengan cahaya redup. Tuan Yujun yang disempurnakan dan 2 lainnya berbalik secara naluriah juga. Di udara, 4 Naschen Souls melaju ke arah barat. Salah satunya adalah Biksu Weifu dari Biara Berlian dan yang lainnya adalah Biksu Jian Kong dari Biara Hollow. 2 orang lainnya adalah Tuan Sempurna dari Sekte Cakrawala Ungu dan Kuil Angin Jernih. 4 Naschen Souls bertemu dengan 8 angka yang masuk. Biksu Weifu sibuk mencoba melarikan diri dan tidak bisa diganggu dengan 4 orang di depannya. Dia berteriak dan ki darahnya bergejolak untuk segera melepaskan Lion Roar dan Diamond Fiend Suppression Fist Sekte Buddha. Pemimpin 8 orang itu adalah seorang pria dengan rambut emas dan mata biru. Dia sangat tinggi dan tampan dengan tatapan yang dalam. Saat dia melihat Biksu Weifu yang masuk, dia hanya tersenyum tipis. Pria berambut emas itu tidak menghindar atau menghindar dan malah menyerang ke depan.
Kembalilah. Ki darahnya bergejolak dan memancarkan cahaya kemasan. Saat garis keturunannya disalurkan, bahkan ada suara tsunami. Seolah-olah lautan emas tersembunyi di dalam tubuhnya. Pria berambut emas itu mengulurkan tangannya dengan cara yang sama dan melemparkan pukulan juga. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Waktu seolah membeku. Biksu Weifu tampak kesakitan tanpa henti dan suara tulang retak terdengar dari lengannya. Uff! Dia memuntahkan seteguk darah segar dan tatapannya meredup saat dia jatuh dari udara, lengannya pecah. Set! Para pembudidaya yang melarikan diri ketakutan saat melihat itu. Beras dewa juga ada di sini. Mata Lord Yujun yang sempurna dipenuhi dengan keputusasaan saat dia meratap dengan tragis. Apakah paragon manusia kita benar-benar akan menanggung bencana seperti itu di Myriad Phenomenon City? Bab 759, Sungai Darah, Bencana Paragon. Ras dewa adalah salah satu dari 9 ras primordial tetapi mereka tidak seperti ras raksasa. Jika ras raksasa terkenal karena kecepatan mereka, ras dewa akan ditakuti karena garis keturunan mereka. Garis keturunan ras dewa bukanlah merah, tetapi emas. Makhluk ras dewa memiliki kekuatan ki darah, fisik, dan kemampuan tempur jarak dekat yang sangat menakutkan. Biksu Weifu dari biara berlian berspesialisasi dalam penempaan tubuh. Namun, dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari pemimpin ras dewa dan lengannya pecah oleh satu pukulan. Setelah itu, pemimpin ras dewa menyusulnya dengan beberapa langkah dan menginjak tubuhnya berkeping-keping, menghancurkan roh esensinya dalam prosesnya. Jika bahkan Biksu Weifu tidak bisa menang dalam pertarungan jarak dekat, tidak ada harapan untuk Naschen Souls lainnya. Ras dewa memiliki garis keturunan bangsawan dan menyatakan diri mereka sebagai dewa dari semua 10.000 ras di era purba. Rentang hidup mereka bersatu dengan langit dan bumi dan mereka berbagi kecemerlangan siang dan malam. Garis keturunan mereka mirip dengan kiroh surga dan bumi dan mereka dapat memanipulasi kiroh dan kekuatan dharma dengan mudah. Makhluk ras dewa mahir dalam mempelajari seni roh dan keterampilan rahasia. Tidak hanya itu, kekuatan dari skill tersebut akan diperkuat ketika dirilis oleh mereka. Pemimpin raksasa tidak berani menghadapi Naschen Souls manusia secara langsung dan hanya bisa mengandalkan teknik gerakan dan kecepatannya. Namun, kekuatan pemimpin ras dewa sudah cukup untuk menekan jiwa manusia yang baru lahir secara langsung. Turunnya ras dewa benar-benar menghancurkan bagi manusia yang berjuang untuk bertahan hidup dari Myriad Phenomenon City. Serangan mendadak pemimpin ras dewa menyebabkan ki darah emas menyelimuti dirinya. Seolah-olah dia dikelilingi oleh lautan emas, dia bersinar cemerlang seperti makhluk surgawi. Tidak ada yang diizinkan pergi tanpa izin saya. Meskipun nadanya tenang, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Rambut emas pemimpin ras dewa menari dan matanya bersinar terang. Dia sendirian menahan Biksu Yuan Kong dan Lord of Purple Firmament Sect dan Clearwind Temple. Bahkan sebagai inti emas, dia cukup kuat untuk bertarung melawan 3 jiwa yang baru lahir. Itu adalah teror ras dewa. Di antara 6 klan ras dewa yang tersisa, salah satu dari mereka menekan wanita itu dengan tangan dan kakinya terikat secara pribadi. 5 lainnya menyerbu ke dalam kelompok paragon manusia yang melarikan diri dan terbunuh karena iseng. Pusaran galaksi. Paragon Sekte Biduk Surgawi melihat bahwa gerbang kota tepat di depannya dan tahu bahwa dia dapat melarikan diri dari kota fenomena segudang saat dia bergegas melewatinya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan melepaskan fenomena inti emasnya untuk menyambut serangan itu. Kekuatan yang tidak signifikan, merusak. Klan ras dewa di seberangnya tidak menghindar atau menghindar dan matanya dipenuhi dengan penghinaan yang dalam. Dengan seringai, dia mengulurkan tangan dan meninju bintang yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Ledakan. Langit bintang tersebar. Fenomena itu menghilang. Galaksi Vortex menduduki peringkat ke-12 untuk peringkat fenomena kali ini. Tapi sekarang, itu dihancurkan oleh pukulan tangan kosong dari klan ras dewa. Ki darah yang menakutkan, fisik yang mengerikan, dan kekuatan yang menakutkan benar-benar tak terbendung, tidak ada cara untuk melawannya. Itu terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Semua fenomena inti emas lainnya dari paragon manusia dihancurkan oleh klan ras dewa. Peringkat fenomena, Paragon, kamu hanyalah sekumpulan lelucon. Petik 2. Sekelompok semut yang hanya menipu diri sendiri. Klan ras dewa mengangkat kepala mereka dalam tawa nakal. Rentu yang berada di urutan ketiga dalam peringkat fenomena melepaskan laut darah gunung mayatnya dan berhasil bertahan melawan klan ras dewa. Namun, serangan klan ras dewa menyebabkan fenomena inti emasnya bergoyang dengan cahaya redup, seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Rentu memiliki ekspresi yang mengerikan dan dipaksa untuk mundur terus-menerus, hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Di udara, di antara 3 dewa sempurna yang bertarung melawan pemimpin ras dewa, 2 dari mereka sudah mati. Biksu Yuan Kong yang tersisa juga berada di ujung jalan. Dalam beberapa serangan, pemimpin ras dewa menangkap celah dan meninju dadanya.
Hati Biksu Yuan Kong meledak saat dia jatuh ke tanah dengan darah segar mengalir keluar dari mulutnya, dia mati di tempat. Pemimpin ras dewa berdiri di udara dan memblokir jalan keluar ke barat kota fenomena segudang. Dia memiliki kekuatan surgawi dan tidak ada kultivator yang berani maju sama sekali. Kerumunan padat paragon manusia baru saja melonjak ke depan ketika mereka mulai mundur hanya untuk menemukan diri mereka terbunuh oleh cahaya gelap yang melesat di udara di belakang. Mata pemimpin raksasa bergeser ke arah pemimpin ras dewa saat dia menyeringai dingin sebelum berkata dengan cara yang aneh, ras dewa pasti tiba di sini lebih awal. Kita berdua sama. Pemimpin ras dewa menjawab dengan acuh tak acuh tetapi dia tidak berhenti dalam pembantaiannya. Kepala dewa Beidou yang disempurnakan pecah oleh satu pukulan dari pemimpin ras dewa dan roh esensinya hancur. Jiwa baru lahir lainnya sudah mati. Segudang fenomena kota menyerupai api penyucian dengan mayat berserakan di mana-mana dan sungai darah. Paragon manusia mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukannya tidak ada manusia yang melawan saat semuanya terjadi. Namun, melawan kekuatan tempur yang mengerikan dari ras raksasa dan dewa, para pembudidaya tidak berhasil menciptakan banyak dampak sebelum ditekan. Mereka menjadi mayat dingin di tanah. Atau makanan di perut ras raksasa. Dari 17 jiwa yang baru lahir, hanya Tuan Yujun yang sempurna, Tuan Luosue yang disempurnakan, Biksu Yinlu, Tuan Chuyu yang disempurnakan dari Sekte Asura dan Tuan-Tuan sempurna dari Sekte Bulu Melonjak dan biara kebijaksanaan yang tersisa. Selanjutnya, mereka berenam terluka parah dan duduk di tanah lumpuh. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton dengan tatapan putus asa. Pendosa, aku orang berdosa. Lord Yujun yang sempurna berjuang dan berdiri dengan gemetar, seolah-olah dia telah tumbuh jauh lebih tua dalam sekejap. Ketika dia melihat paragon manusia disembelih di tangan raksasa dan klan ras dewa seperti ikan di talenan, rasanya seolah-olah hatinya sedang diiris. Ini adalah Myriad Phenomenon City, tempat suci bagi umat manusia. Di era kuno, era keemasan dengan kelahiran kaisar manusia bersama banyak kaisar, bagaimana mungkin ada ras lain yang berani menginjakan kaki ke kota? Prasasti fenomena kuno ada di sini. Ada tanda yang ditinggalkan di sini oleh para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, bayang-bayang kaisar kuno ada di sini. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meskipun mereka sama-sama berada di bawah kaki puncak fenomena segudang di kota kuno yang sama, paragon manusia dibantai tanpa daya oleh ras lain. Aku telah mengecewakan Peri Linglong. Aku telah mengecewakan para pendahulu umat manusia. Wajah dewa yang sempurna Yujun sangat pucat karena kehilangan banyak darah saat dia berlutut di tanah dan bersujud berulang kali ke arah prasasti fenomena kuno dengan ekspresi sedih. Hai, Biksu Yinlu menghela nafas. Meskipun agama Buddha percaya pada konsep karma dan reinkarnasi sehingga dia tidak lagi memiliki banyak keterikatan terhadap hidup dan mati, dia juga merasa hatinya tersayat pada saat itu. Semoga surga mengasihani kita. Kaisar masa lalu, jika Anda dapat melihat ini dengan semangat Anda, paragon manusia sedang mengalami bencana. Adakah yang bisa menyelamatkan mereka? Lord Luosue yang disempurnakan menjadi putus asa saat dia menatap langit abu-abu dan berkabut di atasnya. Dua aliran air mata yang jernih mengalir dari sudut matanya, berubah menjadi kristal seketika saat dia bergumam pelan. Tawa arogan ras raksasa dan dewa bergema di seluruh kota fenomena segudang dengan cara yang menusuk. Namun, paragon manusia yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa melolong tak berdaya dengan cara yang menyayat hati. Terlepas dari jenis kelamin, abadi atau iblis, pada saat itu, kehidupan paragon manusia dituai dengan murah dan tanpa ampun oleh ras raksasa dan dewa. Darah mereka mengalir ribuan mil dan tangisan mereka yang menyedihkan bisa terdengar di mana-mana. Dalam sekejap mata, hanya ada kurang dari 80.000 teladan manusia yang tersisa dari 100.000 awal. Angka itu bahkan menurun dengan cepat saat ini. Para pembudidaya yang tersisa melarikan diri dengan panik saat mereka berteriak dengan wajah ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan menyerah untuk melarikan diri dan langsung berlutut di tanah, memohon surga untuk menyelamatkan mereka. Myriad Phenomenon City telah diturunkan ke neraka tanpa akhir. Bab 760, Senjata Dharma Perlindungan. Lord Tianming yang sempurna berlari sepanjang jalan dan basah oleh keringat. Sebagian alasannya adalah karena dia telah mengerahkan kekuatan dharmanya hingga batasnya. Bagian lain dari alasannya adalah karena dia berkeringat dingin karena kejutan berlebihan yang dia terima. Myriad Phenomenon City sudah jauh di belakangnya. Dewa yang sempurna Yujun, Biksu Yinlu dan Dewa yang sempurna Luosue melangkah masuk dan menyelamatkannya dari pemimpin raksasa. Ditambah dengan kedatangan ras dewa, ia berhasil memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dari kota. Meski begitu, dia tidak berani berhenti atau berbalik saat dia melarikan diri jauh, takut pemimpin raksasa akan menyusulnya. Dewa sempurna Tianming berlari sedikit lagi dan satu-satunya suara yang bisa dia dengar adalah angin menderu dan terengah-engahnya sendiri. Baru pada saat itulah dia secara bertahap berhenti dan berbalik dengan rasa gentar.
Di akhir penglihatannya adalah Myriad Phenomenon City yang sekarang menjadi titik hitam seukuran telapak tangan. Namun, dia bisa dengan jelas melihat ki darah melonjak ke langit di sekitar titik hitam, mengganggu cakrawala. Kedatangan ras raksasa dan dewa di Myriad Phenomenon City adalah bencana ekstrim dan mungkin kurang dari 1/10 pembudidaya akan dapat melarikan diri. Paling tidak, kekuatan dunia kultivasi Tianhuang daratan akan sangat lumpuh selama 100 tahun ke depan. Su Zimo benar-benar beruntung karena dia berhasil pergi lebih awal secara kebetulan, memungkinkan dia untuk menghindari malapetaka ini. Dewa Sempurna Tianming berkomentar dengan dengki, jika dia berada di kota fenomena segudang, aku bisa membunuhnya dengan bantuan ras raksasa dan dewa dan itu akan menjadi masalah besar yang terselesaikan. Dia berdiri di udara dengan ekspresi tak tentu dalam pemikiran yang mendalam. Sesaat kemudian, mata Dewa Tianming yang disempurnakan bersinar dengan tatapan tegas, seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat. Di Yin memiliki ekspresi gelap. Dia melarikan diri sepanjang waktu setelah meninggalkan Myriad Phenomenon City tetapi Su Zimo seperti bayangan panas di ekornya. Tidak peduli berapa banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang dia lepaskan, dia tidak bisa mengabaikan yang terakhir. Jarak di antara mereka malah menutup. Energi roh di Yin hampir habis. Dia tidak bisa mempertahankan pengeluarannya yang besar meskipun dia terus-menerus mengkonsumsi eliksir. Dia percaya bahwa Su Zimo juga tidak dalam kondisi yang baik. Meski begitu, orang gila di belakangnya tidak memiliki niat untuk berhenti dan niat mengerikan bisa dirasakan menusuk punggungnya. Betapa gila, Di Yin mengutuk secara internal. Kakinya hampir mati rasa dan dia merasakan sensasi pusing di kepalanya. Jika dia terus berlari, dia akan mati kelelahan sebelum Su Zimo mengejarnya. Sebagai penjelmaan monster tak tertandingi, Di Yin sombong dan tentu saja tidak akan memohon belas kasihan. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa situasi di antara mereka tidak dapat didamaikan. Jika posisi mereka dipertukarkan, dia juga tidak akan melepaskan Su Zimo. Dia pernah menyatakan bahwa dia tidak hanya akan membunuh Su Zimo, dia juga akan membunuh semua orang yang dekat dengannya hingga orang terakhir. Sebenarnya, itu juga alasan yang tepat mengapa Su Zimo bertekad membunuh Di Yin. Membunuh. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Di Yin berputar dan mengeluarkan segel kekaisaran kian besar, menghancurkannya dengan keras ke wajah Su Zimo. Faktanya, energi rohnya sangat terkuras sehingga dia tidak dapat mengaktifkan pola roh pada segel kekaisaran. Meski begitu, segel kekaisaran kian besar tidak bisa dihancurkan dan akan mampu menghancurkan Su Zimo menjadi lumpur selama kekuatan yang cukup diberikan. Meskipun Su Zimo sedang mengejar, persepsi rohnya memperingatkannya saat Di Yin membuat gerakan tiba-tiba. Karena itu, dia siap. Perjuangan sia-sia dari binatang yang terperangkap. Su Zimo memegang segel naga melingkar dan ki iblis menyelimutinya saat dia berteriak, Di Yin, energi rohmu telah habis dan kamu tidak memiliki teknik lagi. Namun, aku masih bisa membunuhmu bahkan tanpa energi roh. Dentang, suara benturan logam dilepaskan saat segel kekaisaran kian besar dan segel naga melingkar bentrok. Itu sangat tajam dan percikan terbang kemana-mana. Di Yin mendengus datar dan telapak tangannya terbelah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan cengkeramannya pada Grid Qian Imperial Seal dan itu terbang dari tangannya. 10 tahun yang lalu, Di Yin dan Su Zimo berimbang dalam pertarungan di dasar lembah pemakaman naga. 10 tahun kemudian, Di Yin bukan lagi tandingan Su Zimo. Di Yin tidak bisa menang bahkan dengan warisan kaisar manusia. Bagaimana pria ini berhasil mengolah ki darah dan tubuhnya ke tingkat yang menakutkan. Telapak tangan Di Yin bergetar saat dia mengetuk tanah dan meledak mundur. Ledakan. Su Zimo mendarat di tanah dan meledak ke depan seperti kuda surgawi, melepaskan aura tragis. Dia memegang segel naga melingkar dengan tangan kanannya seperti iblis kuno dengan keganasan yang hebat sementara tangan kirinya meraup udara untuk meraih segel kekaisaran kian besar yang jatuh. Mati. Dia tiba di depan Di Yin hampir dalam sekejap mata. Dua segel raksasa menutupi langit seperti dua gunung besar yang memiliki kekuatan tak terbatas saat mereka jatuh ke kepala Di Yin. Di Yin akan hancur sampai mati jika serangan itu mendarat bahkan jika memiliki senjata roh pertahanan bawaan. Ketika dia menyadari bahwa sudah terlambat untuk menghindar, Di Yin menarik liontin giok yang tergantung di pinggangnya dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Berdengung, cahaya gemerlap dilepaskan dan diringkas menjadi penghalang cahaya di sekitar Di Yin, melindungi yang terakhir di dalam. Ledakan, kedua anjing laut raksasa itu menabrak penghalang cahaya pada saat yang bersamaan. Di Yin dikirim terbang segera dan hanya berhenti setelah berguling-guling di tanah lebih dari 100 kaki. Itu senjata Dharma perlindungan. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Senjata darmik perlindungan seperti liontin batu giok sangat langka di dunia kultivasi karena bisa dibawa-bawa dengan mudah. Ini adalah barang-barang yang disiapkan oleh Sekte Super atau Raja Dao sosok perkasa untuk orang-orang terdekat mereka.
Dihin adalah makhluk sempurna nomor satu di daratan Tianhuang dan merupakan penjelmaan monster yang mendominasi semua orang dari alam kultivasi yang sama, tidak mengherankan bahwa dia akan membawa senjata darmik perlindungan seperti itu. Dia berjuang untuk berdiri dari tanah dan pupilnya mengerut dengan keras ketika dia melirik penghalang cahaya di sekitarnya. Cahaya penghalang cahaya telah meredup secara signifikan. Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah retakan muncul di penghalang cahaya. Meskipun tipis, dia bisa melihatnya dengan jelas. Senjata darmik perlindungan bahkan bisa bertahan melawan serangan kekuatan penuh dari Nas Chen Sol tingkat atas. Dengan kata lain, kehadiran senjata dharma perlindungan bersama dengan kekuatan tempurnya yang menakutkan berarti dia tidak akan berada dalam bahaya sama sekali di dalam medan perang kuno. Memikirkan bahwa satu serangan dari Su Zimo akan menyebabkan retakan pada penghalang cahaya. Bahkan senjata dharma perlindungan tidak akan bisa melindungimu. Su Zimo memiliki tatapan dingin dan menyerang Dihin dengan langkah besar. Apakah surga benar-benar ingin aku mati? Dihin memelototi Su Zimo yang masuk dengan ekspresi menggeram dan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Tiba-tiba, suara mengejek terdengar di udara. Fufu, kedua semut ini pasti dalam pertarungan yang cukup intens. Suara itu tidak menentu dan terdengar jauh namun dekat pada saat yang sama, tidak ada cara untuk menentukan asalnya. Su Zimo menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya. Listrik berderak di matanya saat dia melihat cahaya gelap yang melintas di udara tidak jauh. Cahaya gelap berhenti dan mengungkapkan penampilan aslinya. Penyusup itu tinggi dan besar dengan kulit gelap. Dia memiliki rambut merah, mata hijau dan wajah hijau yang mengerikan sementara sepasang sayap daging raksasa mengepak lembut di belakang punggungnya. Dua anjing laut raksasa itu layak. Aku ingin mereka berdua. Penyusup itu menunduk dengan ekspresi arogan dan menatap Su Zimo dan Dihin seolah-olah dia sedang melihat dua orang mati. Sepertinya ini, Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dihin memelototi penyusup dan mengerutkan kening dalam-dalam. Tiba-tiba, ekspresinya berubah seolah-olah dia mengingat sesuatu saat dia berteriak, raksasa Rache. Memang, tatapan Su Zimo menjadi dingin. Dalam buku-buku kuno di dasar lembah pemakaman naga, dia telah membaca sebagian deskripsi dari 9 ras primordial. Pernyataan Dihin semakin membuktikan tebakannya. Bab 761, Kabur. Setelah kedatangan ras raksasa, mata Dihin pertama kali berkilat kaget. Setelah itu, dia secara bertahap menyadari sesuatu dan sangat senang. Langit ada di pihakku. Dihin terlalu pintar dan segera menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Su Zimo tidak memiliki banyak kesan terhadap 9 ras primordial. Bagaimanapun, itu adalah era yang sudah lama terlupakan. Menurut Su Zimo, ada orang baik, dan jahat dari setiap ras. Itulah yang terjadi bahkan di antara ras manusia. Namun, raksasa di depannya menargetkan segel kekaisaran kian besar dan segel naga melingkar sejak awal, yang memicu niat membunuh Su Zimo. Jelas bahwa penyusup ini bermusuhan dan ingin membunuh demi hartanya. Su Zimo tanpa ekspresi dan menyimpan segel kekaisaran kian besar dan segel naga melingkar ke dalam tas penyimpanannya. Kamu memiliki keinginan kematian. Raksasa di udara sangat marah ketika dia melihat apa yang dilakukan Su Zimo. Dia menyeringai dingin dan menunjukkan taring berlumuran darah saat dia menyatakan dengan suara dingin. Tiba-tiba, Dihin berbicara dan berkata dengan muram, Su Zimo, mari kita berhenti berjuang dan melarikan diri untuk bertahan hidup masing-masing. Melarikan diri. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Baik itu di surga atau di neraka, tidak ada tempat yang tersisa bagi Anda untuk lari. Fufu, ras raksasa telah tiba dan kamu bahkan tidak bisa menjamin bahwa kamu bisa keluar hidup-hidup. Namun, kamu ingin membunuhku. Petik 2. Dihin tertawa dingin. Selain itu, bahkan jika kamu bisa bertahan, bisakah kamu menjamin hal yang sama untuk teman-temanmu di Myriad Phenomenon City? Hati Su Zimo tenggelam. Sebenarnya, saat raksasa muncul, dia memikirkan berapa banyak dari mereka. Jika ini bukan satu-satunya, di mana raksasa lainnya? Ras dewa yang menculik Nian Qi tidak menunjukkan diri mereka juga, di mana mereka sekarang. Mungkinkah kemunculan ras raksasa dan dewa di medan perang kuno menjadi alasan mengapa peringkat fenomena dibawa ke depan kali ini? Pikiran gelisah menggelembung di benak Su Zimo. Su Zimo, saya menyarankan Anda untuk bergegas kembali ke Myriad Phenomenon City sesegera mungkin untuk memeriksa teman dan makhluk roh Anda. Anda mungkin bisa menyelamatkan mayat mereka jika Anda kembali lebih awal. Petik 2. Kata Dihin sambil mundur. Ekspresi Su Zimo menjadi gelap seketika dan kilatan marah melintas di matanya. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, aku akan memastikan aku membunuhmu sebelum aku kembali. Beraninya kalian berdua semut mengabaikanku. Raksasa di udara melebarkan matanya dan menjerit, merasa seolah-olah martabatnya telah ditantang dengan keras.
Tidak mungkin dia tahu bahwa dua orang di depannya adalah dua teratas dari peringkat fenomena. Mereka dapat dianggap sebagai teladan terkuat dari generasi ini dan inkarnasi monster langka dalam sejarah. Bahkan reaksi pertama Di Yin saat melihat raksasa bukanlah untuk melarikan diri, apalagi Su Zimo. Di Yin percaya bahwa jika dia dalam kondisi puncak, dia pasti cukup kuat untuk mengalahkan raksasa ini di hadapannya. Yang benar-benar mengancam Di Yin adalah Su Zimo yang diam. Di Yin mundur dengan cepat sementara Su Zimo mengejarnya. Kedua monster yang menjelma mengabaikan raksasa sepenuhnya. Astaga, garis cahaya gelap merobek udara. Sebelum tiba, Su Zimo sudah merasakan kulit kepalanya tertusuk. Raksasa telah menyerang. Dia sangat marah karena Su Zimo mengabaikannya dan menyingkirkan segel kekaisaran kian besar dan segel naga melingkar. Dengan demikian, target pertamanya adalah Su Zimo. Seberapa cepat, jantung Su Zimo berdetak kencang. Bahkan jika dia dalam kondisi puncak, dia mungkin tidak dapat mencapai level itu. Namun, Su Zimo mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan memiliki kemampuan precognition. Jangkrik merasakan musim gugur datang bahkan sebelum angin mulai bertiup. Tubuhnya rata dan dia hampir menempel di tanah seperti anaconda. Sementara dia menghindari cahaya gelap, dia merayap melalui rumput ke arah Di Yin tanpa mengurangi kecepatan. Dalam pandangan Di Yin, Su Zimo telah menghilang dari pandangan dan tersembunyi di rerumputan. Klik, ketak, klik, rumput bergoyang, seolah-olah anaconda kuno merayap melaluinya dengan aura ganas. Set, ekspresi Di Yin berubah dan dia merasakan kulit kepalanya tertusuk. Tanpa ragu-ragu, dia memukul mundur dengan keras. Tubuh Su Zimo tiba-tiba menjadi lunak melawan serangan yang tak tertandingi itu. Dia menopang kedua lengan ke tubuh Di Yin dan melilitnya. Dia melepaskan anaconda coil tepat setelah menghindari pukulan Di Yin. Di Yin ketakutan dan suara mendesis bergema di samping telinganya, seolah-olah kotak angin besar ditarik terus-menerus. Su Zimo yang membuka mulutnya untuk menarik napas. Tubuh Su Zimo mengembang dengan kecepatan yang terlihat dan ki darah melonjak saat dia melepaskan tekanan yang menakutkan untuk menyempitkan tubuh Di Yin terus-menerus. Itu adalah gerakan membunuh dari mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Makhluk sempurna nomor 1 dari wilayah utara, si Uya dari Istana Kaca, juga mati di tangan Su Zimo karena teknik ini. Hari ini, Su Zimo akan membunuh makhluk sempurna yang pernah menjadi nomor 1 di daratan Tianhuang menggunakan anaconda coil juga. Retakan, retakan, retakan. Suara menggelegar bergema dari penghalang cahaya di sekitar Di Yin dan itu berkedip seolah-olah bisa pecah kapan saja. Tidak mungkin dia bisa bertahan melawan kekuatan konstriktif jika penghalang cahaya hancur. Tiba-tiba, kilatan dingin melintas dan mengiris ke arah tenggorokan. Ini adalah kesempatan langka untuk membunuh Di Yin dan mungkin tidak ada kesempatan lain seperti itu jika ini dilewatkan. Meskipun dia merasakan bahaya, tubuh Su Zimo terus membungkus tubuh Di Yin sambil mengerahkan kekuatan. Pada saat yang sama, dia menyerang ke arah kilatan dingin dengan tangan kirinya. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Suara raksasa terdengar. Dentang, suara logam bisa terdengar. Kilauan dingin membeku dan mengungkapkan penampilannya, itu adalah pedang dingin yang melengkung dengan tingkat yang mengejutkan. Saat ini, Su Zimo meraih pedang melengkung di telapak tangannya. Namun, telapak tangannya baik-baik saja tanpa luka sama sekali. Tangan kiri Su Zimo dilengkapi dengan sarung tangan roh tingkat bawaan yang diperolehnya dari Paragon Istana Kaca dan secara alami tidak akan terluka. Raksasa tertegun sejenak. Namun, dia langsung tersadar dari pingsannya dan mengiris lagi dengan tatapan dingin ke arah tenggorokan Su Zimo dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa pilihan lain, Su Zimo menarik Blood Quencher dengan punggung tangannya dan menebas ke depan. Dentang, bilah pedang bertabrakan. Tubuh raksasa bergidik dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Kekuatan pembudidaya manusia ini tidak terbatas seperti lautan dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Meskipun itu hanya satu tebasan, dia sudah bisa merasakan lengannya mati rasa dan pedang melengkungnya hampir terlepas dari tangannya. Mustahil, manusia pada dasarnya lemah dengan garis keturunan yang murah. Mereka semut yang paling rendah di sekitar. Bagaimana bisa ada seorang kultivator seperti itu? Aku tidak bisa melawannya dalam hal kekuatan. Dalam sekejap, pikiran itu terlintas di benak raksasa dan dia berhenti meremehkan lawannya. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Su Zimo. Teknik gerakannya benar-benar tak terduga. Untuk bertahan melawan raksasa, Su Zimo harus membebaskan kedua tangannya. Namun, dia tidak bisa lagi menahan Di Yin hanya dengan lengan dan pinggangnya. Hah! Di Yin mendengus dalam-dalam dan suara tulang retak bergema dari dalam tubuhnya saat tendon dan tulangnya terdengar bersamaan. Tiba-tiba, tubuhnya menyusut dan dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari gulungan Su Zimo. Fufu. Di Yin berlari ke kejauhan dan tertawa sinis. Su Zimo, kita akan bertemu lagi di masa depan. Aku pasti akan membalas dendam selama pertemuan kita berikutnya.
Sayang sekali, Su Zimo melihat sosok Di Yin yang melarikan diri dan meratap dalam hati. Dia terjerat oleh raksasa dan tidak mampu melanjutkan pengejarannya terhadap Di Yin. Selanjutnya, dia memang khawatir tentang Myriad Phenomenon City. Tidak ada cara untuk menentukan berapa banyak lagi waktu yang harus dia habiskan jika hal-hal dengan Di Yin terus berlanjut. Aku harus membunuh raksasa ini dan cepat kembali. Saat memikirkan itu, Su Zimo mengangkat pergelangan tangannya dan Blood Quencher berdengung keras dengan ki darah yang sangat besar. Su Zimo membelai bilahnya dengan lembut dan berkata dengan nada membunuh, "Saudaraku, hari ini, aku akan memberitahumu seperti apa rasanya darah raksasa." Bab 762, Membunuh Raksasa. Fluktuasi yang tidak biasa muncul di kekosongan di belakang. Su Zimo bahkan tidak berbalik dan melepaskan tebasan dengan tatapan dingin. Guyuran, suara tsunami melonjak dan sinar darah melebar. Suara benturan logam tidak bergema seperti yang diharapkan karena tebasan itu meleset. Raksasa telah mengelak beberapa saat sebelumnya dan berada di sisi Su Zimo. "Hah?" Raksasa berseru pelan dengan nada mengejek dan kejam, "Tidak kusangka kamu telah berkultivasi ke alam darah tsunami. Tidak buruk, dagingmu pasti sangat lezat. Mimpi memakan dagingku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu." Su Zimo mencibir. "Semut, kupikir bahkan pada titik ini, kamu belum menyadari siapa lawanmu sebenarnya." Raksasa menjerit, "Saya dari ras paling mulia di era primordial, ras raksasa dari 9 ras primordial. Kami pernah menguasai 10.000 ras dan semut seperti Anda bahkan tidak layak untuk membawa sepatu saya." Dengan teknik gerakannya yang gesit, raksasa berputar-putar di sekitar Su Zimo terus-menerus, muncul ke kiri dan ke kanan, jauh dan dekat. Teknik gerakannya tidak terduga seperti hantu. Su Zimo mengubah teknik pedangnya terus-menerus, keras dan tegas untuk sesaat dan lembut dan cair untuk yang lain. Namun, raksasa menolak untuk melawannya secara langsung dan berpisah di setiap sentuhan. "Hehe, semut, kamu bahkan tidak bisa menyentuh lengan bajuku." Raksasa tertawa gembira. Su Zimo berdiri di tempat dan sedikit mengernyit. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia pasti bisa menandingi kecepatan raksasa dengan menyalurkan inti emas dan inti dalamnya secara bersamaan untuk melepaskan ki darahnya dan ledakan tubuhnya. Namun, energi rohnya hampir seluruhnya habis setelah pertempuran besar-besaran dan pengejaran Di Yin. Dia benar-benar tidak bisa mengejar raksasa hanya dengan inti dalam, ki darah, dan ledakan tubuhnya. "Aku tidak keberatan memberitahumu sesuatu yang lain." Raksasa menderu dingin. "Sayap roh yang Anda kembangkan adalah keterampilan rahasia yang dibuat setelah Anda manusia mengamati teknik gerakan ras raksasa kami. Sayangnya, manusia terlalu bodoh untuk memahami bahkan sebagian kecil dari ketidakjelasan teknik gerakan ras raksasa kita. Garis keturunan ras manusia terlalu murah dan kalian sangat lemah. Tidak mungkin kamu bisa mengontrol skill rahasia ras raksasa kita dengan mudah." Memang benar bahwa Ethereal Wings terinspirasi dari ras raksasa. Sayangnya, manusia dan raksasa adalah dua ras yang berbeda pada akhirnya. Struktur tubuh raksasa dan bahkan garis keturunan mereka telah berevolusi setelah waktu yang lama. Ditambah dengan sayap mereka, mereka hampir tidak memiliki hambatan ketika mereka terbang di udara. Namun, manusia memiliki tubuh yang sangat berbeda dari raksasa. Secara alami, sayap ethereal tidak dapat mencapai kecepatan yang sama dengan ras raksasa juga. Wajah Su Zimo tenang seperti air dan dia menusukkan Blood Quencher ke tanah. Lengannya merosot secara alami dan matanya setengah tertutup, dia tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan raksasa. Dia mencoba yang terbaik untuk mengosongkan pikirannya dan mempertahankan kejernihan. Kamu ingin membuatku lelah." Suara raksasa terdengar sekali lagi, "Aku melakukan perjalanan di udara seperti bagaimana kalian manusia berjalan di tanah. Saya tidak merasa lelah sama sekali. Semut, kamu tidak bisa membuatku lelah." Su Zimo tetap diam. Raksasa menunggu waktunya untuk mencari kesempatan menyerang. Itu sama untuk Su Zimo. Salah satunya aktif dan yang lainnya pasif. Meskipun mereka tidak memiliki kontak fisik, keduanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sekali meledak, pasti akan mengakibatkan kematian salah satu dari mereka. Raksasa sangat berhati-hati dan tidak menyerang sembarangan. Dia hanya menguji air terus-menerus. Namun, Su Zimo tidak bergerak seperti biksu tua dalam meditasi. "Aku dengar kamu punya beberapa teman di Myriad Phenomenon City." Setelah kebuntuan singkat, raksasa tiba-tiba berbicara, "Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa teman-teman Anda itu seharusnya menjadi makanan untuk ras raksasa kita sekarang." Hahaha. Raksasa tertawa sombong. "Ada lebih dari 100 dari ras kita yang memasuki medan perang kuno kali ini. Myriad Phenomenon City, surga suci bagi umat manusia, akan menjadi ladang pembantaian bagi ras raksasa kita." Lengan Su Zimo sedikit bergetar, seolah-olah dia mendapat kejutan besar secara mental. Itu adalah celah yang sulit dideteksi. Namun,
Mata raksasa sangat tajam dan langsung mengenalinya sebagai kesempatan langka untuk menyerang. Niat membunuh di matanya meningkat dan dia menyerang Su Zimo dalam sekejap. Pembukaan berlangsung untuk pandangan singkat paling banyak. Namun, dalam pertarungan antara para ahli tingkat atas, terutama raksasa dengan kecepatan mengerikan itu, hanya pandangan sekilas yang diperlukan. Sekilas akan menentukan kemenangan atau bahkan hidup dan mati. Tiba-tiba, di antara rambut hitamnya yang bergoyang, mata Su Zimo terbuka dengan kilatan melotot dan sedikit ejekan. Tidak baik, raksasa terkejut saat melihat ekspresi wajah Su Zimo. Dia pasti telah mengungkapkan pembukaan itu dengan sengaja. Saya telah ditipu. Petik 2. Sudah terlambat pada saat raksasa menyadarinya. Pandangan sekilas itu juga cukup untuk Su Zimo. Raksasa menyalurkan garis keturunannya dan secara paksa mengubah arah. Dia menyesuaikan sudut geraknya dan terbang ke udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Waktu reaksinya adalah yang tercepat. Raksasa percaya bahwa bahkan jika Su Zimo siap, dia tidak akan dirugikan. Namun, ekspresinya berubah drastis pada saat berikutnya ketika dia melihat apa yang terjadi dari sudut matanya. Su Zimo tidak mengejar dan hanya berdiri diam di tempat. Tanpa sadar, sebuah busur raksasa berwarna bulan yang bersinar dengan 6 pola roh telah muncul di tangannya. Dia mencubit panah berwarna emas gelap dengan 2 jari dan itu bersinar dengan 6 lampu roh juga. Busur penyembunyian bulan dan panah emas hitam. 2 senjata roh bawaan. Setelah pertempuran di reruntuhan kian besar di wilayah utara, Su Zimo turun ke panah emas hitam terakhir. Saat ini, dia siap untuk meluncurkan panah di telapak tangannya kapan saja. Berdengung, busur seperti bulan purnama dan panah seperti bintang jatuh. Pada saat raksasa mendengar suara tali busur, panah emas hitam sudah dekat dengannya. Meskipun Su Zimo tidak bisa menandingi raksasa dengan teknik gerakannya, ledakan kedua senjata roh bawaannya bisa. Raksasa juga cukup mengesankan. Bahkan dengan posisi pasifnya, dia berhasil melakukan manuver mengelak dan menghindari kerusakan fatal pada alat vitalnya. Puff! Panah emas hitam merobek sayap daging raksasa dan menciptakan lubang darah seukuran mangkuk. Itu bukan busur atau anak panah biasa. Itu adalah senjata roh bawaan. Meskipun sepertinya itu hanya lubang darah, kekuatan di dalamnya cukup untuk melumpuhkan salah satu sayap daging raksasa sepenuhnya. Daging sayapnya meledak dan urat serta tulangnya patah. Ah! Raksasa berteriak sedih. Su Zimo tidak berhenti sama sekali setelah menembakkan panah saat dia menarik Blood Quencher yang tertanam di tanah. Dia menginjak dan melayang ke udara dengan ledakan. Gerakannya mengalir seperti air dan raksasa tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Memotong. Dia mengeluarkan raungan gemuruh yang terdengar hampir bersamaan dengan teriakan raksasa. Sinar darah melebar dan menebas dengan kejam di sepanjang tubuh raksasa, tampaknya mampu merobek kehampaan. Raksasa dengan setengah sayapnya lumpuh seperti burung dengan sayap patah. Setelah kehilangan keuntungan terbesar dari ras raksasa, raksasa berada di ambang jatuh, dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri, apalagi menghindari tebasan mematikan Su Zimo. Puff! Darah dimuntahkan dan disemprotkan dari udara. Tubuh raksasa yang tinggi dan besar dibelah menjadi 2 di tengah oleh Blood Quencher dan organ-organnya berceceran dengan bau busuk. Bagian atas raksasa jatuh ke tanah dan matanya redup. Dia belum mati karena darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia memelototi Su Zimo dengan mata yang menyerupai ikan mati dan tergagap. Kakamuka pasti akan mati di sini. Pemimpinku akan membalas dendam untukku. Mati dengan tenang. Aku akan membunuh pemimpin raksasamu bersama-sama agar dia bisa menemanimu di neraka. Su Zimo melangkah maju dan menghancurkan kepala raksasa dengan langkah.